Kami percaya Kau hadir di tengah kami Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja, yang bertakhta di kemuliaan-Mu. Oh haleluya. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami Tuhan. Kami hanya mau berlari-lari. Tujuan kami memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan kami hanya berharap. Haleluya. Tuhan, hanya kepada-Mu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendiri. Amin. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan, amin, perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Tuhan, hanya kepada-Mu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah tinggal diam, ku bergumul sendiri. Amin. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Haleluya, sama-sama. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Yang ajaib. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Amin, 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 amin. Tuhanku berkuasa. Dia punya kuasa saudara untuk melakukan segala perkara. Amin. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan. Kita hanya dapat selalu berharap kepada-Mu Yesus Tuhan. Kau takkan pernah, Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian.
dalam kelemahan saya dan saudara. Kuasanya luar biasa. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Haleluya. Tuhanku berkuasa. Haleluya. Kemenangan besar. Amin. Ajaib, ajaib, ajaib. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Amin, 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 amin. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya, ya. Amin, amin, amin. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia oh Tuhan, kemenangan besar. Dialah Tuhanku berkuasa untuk Dia berkuasa perkara yang besar. Amin. Haleluya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Kemenangan besar. Sekali lagi katakan kemenangan besar. Kemenangan besar di dalam hidup. Tepuk tangan, sorak-sorai hidupku Tuhan. Kemenangan-Mu Kau berikan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Berserulah, panggil nama Yesus. Jangan dilepaskan. Berserulah, panggil nama Yesus. Berseru, panggil nama Yesus. Berseru, panggil nama Yesus. Mujizat akan terjadi. Mujizat akan Yesus Tuhan. Engkau berkuasa untuk hidup kami. Haleluya. Oh. Yesus Tuhan. Kami agung-agungkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Karena kerinduan kami Tuhan, kami ingin selalu bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan. Kami selalu panggil Tuhan namamu. Karena kami tahu bahwa di dalam namamu Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Terpuji nama Bapa. Biarlah kami pada pagi hari ini semua yang sudah hadir Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tanpa kuat kuasa Roh Kudus mengurapi kami di tempat ini tidak akan Tuhan memuliakan Engkau. Malah kami akan memuja Engkau Tuhan. Karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami yang mengurapi kami itulah Bapa yang berkata, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpuji namamu. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan. Mempelai pria sorgawi kami yang hidup. Kami panjatkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Mau 1 menit? 2 detik sudah selesai ya. Angel loh ya. Jangan kira gampang loh tepuk tangan. Ya. Tapi katakan Tuhan itu baik. Amin. Yo, kita melambaikan tangan dulu. Katakan kiri kanan, depan belakang saudara. Katakan tiada terukur kasih Tuhan. Tiada terukur salam kiri kanan, depan belakang saudara. Ya. Ho, ho. Haleluya. Yo. Amin. Kita tetap berdiri ya. Ho. Yes. Ada tepuk tangannya untuk Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yes. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Aku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Amin, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan samudra. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Katakan hatiku Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu. Amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih Tuhan bagi kita semua. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan samudra. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Yo, katakan.
ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Amin, amin, amin. Tiada terukur besar kasih setiamu. Hey, wow, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi samudra. Glory, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selama. Sekali lagi, kasih setiamu besar Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya ya. Tuhan kita luar biasa. Glory bagi Dia. Haleluya. Kita mau berkata, Tuhan, bila ku buka apa yang kita lihat, apa yang kita miliki, bukan karena kepandaian, kehebatan, tapi itu semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan, belas kasihan. Haleluya. Kita angkat pujian ini saudara. Angkat hatimu. Haleluya. Kita mau berkata, buka Tuhan. Haleluya. Aku buka mata dan lihat gajah. Katakan, ku terkagum. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Katakan, ku tersanjung Tuhan. Ku tersanjung. Karena apa saudara? Semua yang baik dalam hidup siapa? Dalam hidupku Tuhan. Itulah karya Dia. Itulah karya. Kau beri kesempatan yang baik. Dan ku ingin, kami ingin mengenalmu Yesus Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dari semua yang ku. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi. Tiada kasih saudara. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama nyanyi. Bila Ku buka mata, oh Yesus Tuhan, Engkau terlalu baik Tuhan, khususnya buat hamba-Mu ini. Haleluya. Bila ku buka mata dan tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku Tuhan. Itulah karya-Mu Tuhan. Beri kesempatannya. Oh, haleluya. Dan kami ingin mengenal-Mu lebih dalam, Yesus. Lebih dalam dari semua yang. Haleluya. Oh, tiada kasih yang melebihi. Amin Tuhan. Glory bagi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, dan ku ingin Tuhan mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Haleluya. Tiada kasih Bapa, tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Amin. Ku ada untuk menjadi. Mari sekali lagi kita sama-sama berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Yo. Dan ku ingin
kepada Bapak Pendeta Ferry Laya. Waktu dan tempat saya serahkan beliau. Ibu, ku ada untuk menjadi penyerang, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami tahu kami diciptakan untuk jadi penyembah Tuhan. Kami diciptakan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Itulah sebabnya hari ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau menyatakan rencana-Mu atas setiap kami. Berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami pagi hari ini Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menuntun langkah hidup kami. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan mengubahkan paradigma kami. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan itu yang akan terus memulihkan hidup kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Roh Kudus, Engkau menyederhanakan setiap bahasa firman-Mu. Sehingga semua kami yang hadir hari ini, kami mengerti apa yang Tuhan mau dan kami pulang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menguasai kami. Dan kebenaran firman-Mu ditabur di tanah hati kami yang subur. Dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Kejadian. Ya, dalam kitab Kejadian. Pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Kita mulai baca di ayat yang ke-6 lebih dulu. Ya. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, perhatikan firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh berapa orang? 400 orang. Ayat 7 perhatikan. Lalu sangat takutlah Yakub. Sekali lagi, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku. Perhatikan apa firman Tuhan. Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ayat 11 terakhir. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Sekali lagi, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang
membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ini kisah tentang Yakub, saudara, yang disuruh pulang oleh Tuhan ketika ada di rumah Laban. Lalu dia pulang ke kampung halamannya dan Alkitab berkata dia sangat ketakutan karena besok, kalau saudara baca Alkitab di pasal 33 itu, besok dia akan ketemu dengan saudaranya yaitu Esau. Nah, yang menarik perhatian saya adalah begini ya. Kalau saudara baca dulu di dalam pasal 27 ayat 41, lihat ayat 41. Lihat firman Tuhan berkata gini, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak lama lagi. Pada waktu itulah adikku akan kubunuh. 42. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya kepada Ribka itu mamanya, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dan membunuh engkau. Jadi dengar ya, Yakub itu sudah tahu kalau Esau pengen bunuh dia. Dia udah tahu. Dan yang menarik adalah begini, lihat ya. Pasal 32 dia ketakutan sekali. Ya, pasal 32 dia ketakutan sekali. Kalau saudara lihat pasal 31, saya mau coba tunjukkan dulu supaya saudara bisa mengerti jalan ceritanya ya. Pasal 31 ayat 3, firman Tuhan berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi kalau saudara lihat begini ya, saya coba runtutkan peristiwanya. Yakub itu sudah tahu kalau kokonya pengen bunuh dia. Lalu firman Tuhan datang kepadanya bahwa dia disuruh pulang. Ya. Dan ketika di perjalanan dan besok akan ketemu Esau. Alkitab berkata Yakub itu sangat ketakutan karena dia tahu Esau pernah berjanji akan membunuh dia. Dan ini menjadi menarik. Kalau saya tanya sama Anda, ya tolong saya dijawab dengan jujur. Kalau Anda tahu, kalau Anda jadi Yakub, Anda tahu Anda pulang akan berhadapan dengan orang yang akan membunuh Anda. Saya mau tanya, takutnya itu mulai dari kapan? Waktu perintah Tuhan datang untuk pulang atau ketika besok akan ketemu Esau? Takutnya kapan? Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau Anda disuruh Tuhan pulang dan Anda tahu ada Esau akan membunuh Anda, saya mau tanya, Anda takutnya itu mau pulang itu apakah ketika firman Tuhan datang atau ketika besoknya akan ketemu Esau baru takut? Siapa yang bilang dari sejak firman Tuhan datang suruh pulang, aku udah takut, aku udah bisa bayangin hal-hal buruk akan terjadi dalam hidupku. Atau Anda berkata, Anda akan mulai takut ketika besok baru ketemu Esau. Yang mana menurut Anda yang membuat Anda menjadi takut? Ya. Apakah ketika firman Tuhan datang suruh pulang dan Anda tahu bahwa Esau akan membunuh Anda? Atau Anda takut ketika besoknya Anda akan ketemu Esau? Kira-kira yang mana Anda jawab? Besoknya. Besoknya. Saya kasih gambaran aja ya. Anda punya utang 1 miliar misalnya, contoh aja. Anda ditagih dan Anda tahu nggak bisa bayar. Dan masih seminggu lagi Anda akan jatuh tempo dan Anda udah tahu bahwa Anda akan didatangi oleh debt collector. Saya mau tanya, Anda itu takutnya 1 minggu sebelumnya atau besoknya baru takut? Setelah Anda tahu besok ini akan debt collector datang. Hah? Seminggu sebelumnya, betul gak? Karena Anda tahu Anda gak punya duit, betul gak? Bukan besoknya.
Bahkan 1 minggu sebelumnya Anda akan mulai atur rencana. Kalau bisa Anda nggak akan ketemu debt collector. Saudara tahu, Yakub itu disuruh pulang dan dia tahu betul dia akan berhadapan dengan Esau yang akan membunuhnya. Tapi saya lihat begini, ya. Yakub disuruh Tuhan pulang, dia pulang. Nah pertanyaannya, apakah Yakub nggak takut? Yakub takut. Makanya Alkitab berkata dalam pasal 27 tadi, Yakub itu disuruh oleh mamanya melarikan diri. Kenapa? Karena Yakub sendiri takut akan dibunuh oleh Esau. Lalu Tuhan datang, pergi, pulang. Jadi Yakub itu bukan tidak takut. Dari awal ketika perintah Tuhan itu datang, dia udah takut. Yang setuju bilang amin. Tapi perhatikan baik-baik, yang berbeda antara Yakub dengan banyak orang, dengar ini. Ya, ada banyak orang takut, ya, semua orang bisa takut. Tapi yang berbeda antara Yakub dengan banyak orang, Yakub meskipun takut, dia tetap jalan. Dia tetap melangkah. Ya kan? Yakub meskipun dia tahu resikonya ada di depan akan ketemu dengan Esau, dia tetap melangkah, bahkan sampai mendekati Esau, dia tetap jalan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, dengar ya, dengar ya. Ketakutan secara manusia semua orang bisa takut. Tapi saya mau beritahu, hanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan adalah orang yang meskipun takut, dia tetap jalan. Bisa bilang amin? Meskipun dia khawatir, dia tetap jalan. Meskipun dia takut, dia tetap jalan. Meskipun mungkin dia hari itu merasa, aduh aku pulang, nanti aku akan ketemu Esau, aduh aku bisa mati, aku bisa ngalami banyak hal, tapi dia tetap jalan. Nah, masalahnya begini, dengar ya. Yang membedakan kita dengan banyak orang yang lain, dengar, semua orang bisa takut, tapi tidak semua orang pada saat takut tetap jalan maju kepada pusat rencana Tuhan. Yang setuju bilang amin. Makanya begini, kalau saudara baca dalam Alkitab, saya mau tunjukin satu contoh. Saudara akan kaget ketika saudara lihat contoh ini. Lihat dalam Matius pasal 14. Lukas 22 ayat 42. Atau kita baca mulai 41 supaya kita ngerti konteksnya. Lihat Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Jadi ini kisah tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu dia berdoa begini, ayat yang sangat terkenal, doa yang sangat terkenal. Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa Yesus. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Untuk apa? Memberikan kekuatan kepadanya. Malaikat sampai turun untuk memberikan kekuatan. Tapi lihat ayat 44. Ini Yesus. Ia sangat bukan ketakutan saja, tapi Alkitab berkata Yesus itu sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya baca ayat ini ada satu hal yang aneh menurut saya. Yang pertama adalah begini. Ketika Yesus berdoa ada malaikat memberikan kekuatan di ayat 42. Betul gak? Malaikat datang memberikan kekuatan. Tapi ketika malaikat memberikan kekuatan, apakah Yesus kemudian secara manusia, dengar ya, dia manusia 100% ketika ada di dunia. Apakah kemudian ketika ada malaikat memberi kekuatan lalu Yesus menjadi berani, ayat 43, lalu berkata, mana salib, mana salib, ayo kita naik ke salib. Enggak. Meskipun malaikat memberikan kekuatan kepadanya, ya kan? Alkitab tetap mencatat ya, bahwa Yesus itu sangat ketakutan. Yesus sangat ketakutan. Bahkan Alkitab bilang kata keringatnya itu seperti tetesan darah.
karena sangat takut. Tapi dengarkan baik, ketakutan tidak pernah membuat Yesus berhenti untuk naik ke salib. Saudara jangan berpikir Yesus itu naik ke salib dengan gagah berani dan berkata, mana salib? Sini salib, sini. Ayo cepetan paku saya. Ayo paku, ayo cepetan paku. Ayo cepetan mahkotai aku dengan duri. Ayo mana, ini kepalaku. Ayo mahkotain. Enggak. Bahkan ketika dicambuk Alkitab berkata, tentara yang melepas baju Yesus dirobek. Tidak, Yesus tidak berkata, tak lepas bajuku memang dari awal. Mana itu yang mau cambuk aku? Ini punggungku. Ayo cepetan. Enggak. Tapi saya mau beritahu. Dengar. Di saat Yesus sangat ketakutan pun, tidak pernah menghambat dia untuk menggenapi semua rencana Tuhan di dalam hidupnya. Semua orang bisa takut. Yang setuju bilang amin. Semua orang bisa takut. Tapi yang membedakan banyak orang dengan Yesus maupun dengan tokoh yang lainnya dalam Alkitab. Dengar. Karena mereka meskipun takut tetap berjalan. Saya mau kasih contoh lagi dalam Alkitab. Kalau saudara lihat dari dalam Alkitab. Ya, ini kisah yang sudah tidak asing lagi, Matius 14 ayat 26. Ini sudah sering saya bahas, tapi saya pengen baca lagi. Lihat, ketika murid-muridnya melihat dia, Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut apa? Dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, saudara tahu pada waktu itu angin kencang, ya, angin sakal. Lalu saudara tahu Yesus itu biasanya digambarkan pakai jubah putih kan. Lalu ketiup angin. Jadi kalau saudara bisa bayangin, itu kayak film Susana. Ya kan, pakai londres, betul gak? Ditiup-tiup angin, rambutnya panjang bergerai lalu jalan di atas air. Jadi mereka semua pikir itu hantu. Dan mereka semua, apa saudara? Takut. Lihat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya kan? Lalu ayat 28 berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah saya mau tanya kepada saudara. Petrus bagian dari orang-orang yang takut gak? Bagian gak? Iya, dia juga takut. Nah, tapi dia bilang, kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air. Dia nggak langsung loncat. Dia ngomong, kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air. Lalu ayat 29 berkata, maka kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lalu ayat selanjutnya, lihat ayat selanjutnya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa saudara? Takutlah ia. Jadi dengar ya, angin itu dari tadi sudah ada. Kalau saudara angin dari tadi udah ada, sebenarnya Petrus sudah dari tadi takut. Ya. Nggak ada orang di tengah danau, angin, gelombang, badai, lalu di atas air nggak takut. Saya percaya kalau misalnya itu dalam realita kehidupan, Petrus itu begitu turun di atas air, dia nggak akan terus saya rasa dia nggak akan jalan kayak gitu. Ketika dia turun dari perahu lalu ke atas air, saya rasa dia mulai ragu, seperti orang jalan di atas tali. Ya, dia mulai ragu pelan-pelan, karena sesungguhnya dia juga takut. Iya kan? Dia juga takut jalan. Jadi sebenarnya Petrus itu jalan tidak dengan gagah berani. Saya tahu jauh di lubuk hatinya juga takut. Tapi saya heran, saudara tahu ya. Petrus itu meskipun dia takut, dia tetap jalan. Dia tetap berjalan. Makanya saya bilang kepada saudara, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa untuk kita. Yang setuju bilang amin. Yang menghambat engkau maju
Dengar, bukan karena badainya, bukan karena ancaman Esau. Yang menghambat engkau maju bukan salibnya. Yang menghambat engkau maju karena ketika engkau takut, engkau berhenti. Ya. Dalam pekerjaan yang membuat Anda berhenti, itu bukan karena Pak saya dalam masalah makanya saya berhenti. Yang membuat Anda berhenti dalam pelayanan, itu bukan karena ada banyak masalah. Tapi sebenarnya ketika Anda takut, Anda berhenti. Kemarin saya ditelepon seseorang, dia konseling masalah rumah tangganya. Dia nikah udah sekitar 14 tahun. Lalu dia bilang begini kepada saya, Pak, saya capek Pak hadapi suami saya. 14 tahun saya menikah, suami saya nggak berubah. 14 tahun. Saya bercanda dengan dia, masih untung kau 14 tahun nggak berubah. Temanku 30 tahun nikah, nggak berubah suaminya. Ya kan, kau masih mending baru 14 tahun. Ya. Ada yang 30 tahun menikah, istrinya nggak berubah. Yang setuju bilang amin, betul nggak? Ada orang punya anak, ya 20 tahun anaknya dinasehati nggak berubah. Ya kan? Ini 14 tahun nikah, dia berkata suami saya nggak berubah. Kayak Tuhan Yesus, tidak pernah berubah. Lalu dia bilang begini kepada saya capek Pak. Capek saya Pak. Capek saya pengen cerai saja Pak. Saya bilang sama dia, kalau kau capek itu wajar. Kalau kau jengkel itu wajar. Bahkan kalau engkau marah itu wajar. Yang tidak wajar engkau mau bercerai karena engkau capek. Kalau engkau jengkel itu wajar. Ya. Kalau Anda pelayanan jengkel itu wajar. Jangan berkata, gak boleh jengkel ya pelayanan. Sopo saya ngomong, semua orang bisa jengkel dalam pelayanan. Yang setuju bilang amin. Ya. Tapi yang jadi masalah ketika engkau jengkel, jangan berhenti. Aku tak mandek aku jengkel Pak. Ya. Dalam rumah tangga, Anda bisa mengalami ketakutan-ketakutan, Anda bisa mengalami masalah, Anda bisa mengalami kemarahan-kemarahan tertentu, Anda bisa jengkel dengan pasanganmu bahkan. Tapi yang jadi masalah ketika engkau jengkel, jangan berhenti. Saya punya teman, saudara tahu kerja di sebuah perusahaan gajinya enak, ya kan? Kerjanya enak, santai, dipercaya oleh bos, pegang keuangan. Saudara tahu suatu hari istri bos marah ke dia. Ya, karena istrinya bos marah ke dia, dia nggak terima. Ya. Dia udah kerja di situ sekitar 15 tahun di perusahaan itu. 15 apa 20 tahun saya lupa. Waktu itu istri bos yang marah ke dia. Dia marah, kenapa istri bos melok-melok marahin aku? Aku marah, jengkel. Hari itu juga dia letakkan pekerjaannya, dia berhenti. Dan puji Tuhan hari ini dia nganggur sudah 5 tahun. Loh Anda disengai orang bisa jengkel gak? Bisa gak? Dia omongin gak enak bisa jengkel gak? Bisa. Tapi jangan berhenti. Karena ada ketakutan-ketakutan, masalah-masalah di depanmu. Saya melihat di dalam Alkitab itu, dengar ya, banyak orang tidak bisa mencapai destiny ilahi dalam hidupnya, tidak bisa mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, bukan karena dia takut, tapi karena dia berhenti di saat dia takut. Bahkan kalau saudara tahu ya, saya mau kasih contoh dulu dalam Alkitab. Ya, kalau saudara baca di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal 20. Ayat yang ketiga. Atau kita baca di ayat yang pertama aja. Lihat. Ulangan pasal 20 ayat pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu
Dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Jadi kalau masalahnya itu lebih besar daripada kekuatanmu, Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan bilang apa? Maka janganlah takut kepadanya. Kenapa jangan takut? Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Jadi yang disuruh bicara apa, saudara? Siapa? Imam. Ya. Imam itu biasanya ngurusi perkara-perkara rohani. Ya. Imam itu ngurusi korban bakaran, ngurusi hal-hal rohani. Tuhan suruh waktu perang, pendeta harus bicara kepada mereka. Imam harus bicara. Lihat apa kata imam itu, ayat 3. Dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu, berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud, baca sama-sama, memberikan kemenangan kepadamu. Jadi tentara musuh lebih besar pun Tuhan bilang jangan takut, karena aku akan memberikan jaminan kemenangan kepadamu. Lalu lihat ayat 5. Para pengatur pasukan bicara kepada tentara. Tadi yang bicara rohaniawan, sekarang yang bicara tentara. Sesama tentara, ya kan? Tadi imam yang bicara, sekarang kepala pasukan, pengatur pasukan, tentara, pimpinan yang berbicara. Lihat pimpinan berbicara demikian gini. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang apa? Menempatinya. Jadi kalau saudara lihat ya, imam ngomong gini, ojo takut. Tapi para tentara memberitahu kenyataan-kenyataan. Kau bisa mati loh. Betul gak? Kau bisa mati loh, dikasih tahu resikonya. Kau bisa mati loh, kau bisa mati kalau kau maju berperang. Kau bisa mati loh. Dan lihat ya, ayat 6. Ayat 6. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain mengecap hasilnya. Saya mau beritahu, orang sekuler selalu bicara tentang resiko. Ya. Tapi Tuhan bicara lewat imamnya, dia bicara tentang bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Ayat 7. Lihat. Dan barang siapa bertunangan dengan seorang pas perempuan tapi ia belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dan apa? Dalam pertempuran dan orang lain akan mengawininya. Jadi kalau saudara bisa bayangin, orang mau pergi perang pikirannya udah mati. Aduh, aku bakalan mati. Ya benar aja, lebih bagus pulang. Betul gak? Saya ditanya orang, Pak, kalau saya buka toko ini kira-kira rame enggak, Pak? Lalu saya tanya, menurutmu? Kamu kan mau bikin usaha, menurutmu? Menurut saya sih enggak bakalan rame, Pak. Ya udah, enggak usah dibuka. Iya kan? Kalau orang baru mau mulai aja udah mikir bakalan rugi, mending enggak usah dibuka. Ya. Pak, saya kalau coba ini Pak, lalu kalau misalnya saya nggak lulus gimana? Nggak usah dimulai. Ya. Pak, saya kalau mau lulus ini, kalau misalnya gagal gimana? Nggak usah dimulai. Ya. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena awalnya aja saya mau beritahu, kemungkinan gagal itu ada. Yang setuju bilang amin. Ada. Saya nggak bilang kemungkinan gagal nggak ada. Tapi yang saya mau beritahu, dengar baik. Apakah Anda mau percaya apa kata pengatur pasukan lalu Anda berkata mati aku, ya memang wajar pulang. Tapi lihat ayat selanjutnya. Lihat ayat 8.
Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan apa? Jangan tawar seperti hatinya. Loh, saya mau tanya sama saudara, tolong saya dijawab. Ini kalau Anda misalnya punya tentara 1.000 orang, lalu lawan Anda 10.000 orang, saya mau tanya, tolong saya dijawab. Ada nggak orang nggak takut? Ada nggak? Ada nggak orang nggak takut? Menurut saya semua orang takut. Betul nggak? Anda berkelahi seorang diri, dikeroyok 5 orang, bawa golok semua. Lalu Anda berkata, oh saya nggak takut. Omong kosong, pasti Anda takut. Tapi kenapa Tuhan bilang yang takut pulang? Dan kalau saudara tahu cerita Gideon, yang takut itu kan banyak yang pulang, kan betul nggak? Apakah yang tinggal semua orang berani? No, bukan. Yang tinggal adalah sama-sama orang takut. Tapi orang takut yang percaya bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat, bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepadanya. Loh, saya mau beritahu hari-hari ini semua kita bisa takut. Ya, waktu COVID kemarin, saudara pikir pendeta nggak takut? Saya takut. Ya. Apalagi banyak orang-orang yang saya kenal dipanggil Tuhan. Ya saya juga takut. Ya, saya nggak mentang-mentang datang mana COVID. Saya saya pakai masker. Ya. Cuma bedanya mungkin ada orang lain bisa beli vitamin jutaan. Saya nggak beli vitamin. Saya minum jahe, minum temulawak dan lain-lain. Ya. Ya. Dengar. Ya. Yang membuat orang itu hebat bukan orang yang tidak pernah takut. Tapi orang yang tidak pernah berhenti meskipun dia takut. Anda selalu punya 2 pilihan pada saat Anda takut. Anda mau pilih berhenti, Anda mau pilih keluar, bahkan Anda tidak mau lagi melanjutkan. Atau Anda punya pilihan untuk percaya akan janji Tuhan dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Saya mau baca lagi contoh dalam Alkitab. Kalau saudara baca, ada satu suku ketika orang Israel berperang, dia tidak melok perang. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 5, ya, ini cerita tentang nyanyian Deborah ketika perang. Ya, lihat Hakim-Hakim pasal 5 ayat 15, Alkitab berkata begini. Lihat, juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan Ruben, suku Ruben, ada banyak apa salah? Ada banyak pertimbangan. Dan akibat mereka banyak pertimbangan ketika terjadi peperangan, lalu ayat 16 berkata begini, mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling memanggil kawanan? Jadi suku Ruben itu duduk-duduk dengar seruling. Kalau zaman sekarang itu suku Ruben duduk-duduk sambil scroll lihat TikTok. Kalau zaman sekarang, ya, lihat sosial media, lihat Facebook. Oh, lagi live nih dia. Dia duduk. Dan kenapa dia duduk enggak bergerak? Baca sama-sama. Kenapa? Di pihak pasukan suku Ruben, apa saudara? Ada banyak pertimbangan. Saya tidak bilang Anda tidak boleh mempertimbangkan. Kita harus mempertimbangkan. Yang setuju bilang amin. Tapi kadang-kadang semakin kita mempertimbangkan, semakin takut kita. Saya pernah lihat di sosial media, ya, ada seorang pakar, dia ngomong begini.
Tahu nggak? Orang yang bodoh di sekolah itu biasanya lebih sukses dibandingin orang yang pinter waktu sekolah. Ada yang amin. Saya nggak tahu Anda amin kan yang mana. Orang yang bodoh di sekolah dalam artian gini, nilainya biasa-biasa aja, ya. Dengan orang yang pinter di sekolah, biasanya lebih sukses orang yang biasa-biasa aja. Dia kasih tahu ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah begini, ya. Untuk kalangan dibutuhkan orang-orang pintar itu biasanya di kalangan teknis, ya. Itu misalnya bagian apa, itu butuh orang pintar memang. Tapi untuk orang-orang yang jadi CEO, direktur, itu kebanyakan adalah orang yang pandai bergaul. Ya, orang yang pandai bergaul. Ya. Lalu yang kedua dia bilang begini, ya. Kenapa orang yang biasa aja itu lebih sukses dibandingin orang pintar? Karena kalau orang pintar sebelum melangkah dia hitung semuanya betul-betul sampai jelimet. Saudara tahu kenapa dia hitung? Karena dia bisa menghitung. Yang bodoh rodok gak bisa ngitung. Yang bodoh rodok gak bisa ngitung. Makanya yang bodoh itu ngitungnya, ya dia tetap ngitung. Tapi tidak sejelimet yang pintar. Makanya yang pinter kadang tidak pernah melangkah. Dan saya mau beritahu, untuk sukses butuh orang yang melangkah. Bisa bilang amin? Untuk berhasil butuh orang yang melangkah. Orang yang meneng to ae gak kemana-mana. Makanya Ruben gak ngapa-ngapain. Saya tahu Ruben itu pasti orang pintar, IQ-nya cerdas. Dia bisa ngitung. Makanya karena banyak pertimbangan, dia duduk to ae gak ngapa-ngapain. Saya mau beritahu, orang yang duduk aja di gereja itu biasanya banyak pertimbangan juga. Apa enggak melayani? Saya pernah melayani Pak, tapi pernah Pak saya dikecewakan. Mulai hari ini saya gak mau lagi melayani. Pertimbangan. Tapi ada orang berkata, ya saya tahu saya pernah itu, tapi ya sudahlah, saya tetap maju. Bisa bilang amin? Pak, di pelayanan itu omongnya enggak enak Pak. Ya, tapi saya tetap maju. Tapi ada orang itu kalkulasinya tinggi banget. Ya. Saya mau baca ayat yang terakhir, tolong teman-teman musik. Mazmur pasal 56. Kita bangkit berdiri sama-sama. Mazmur 56 ayat yang ketiga. Mazmur 56 ayat yang ketiga. F. Mazmur 56 ayat yang ketiga. Ya, firman Tuhan berkata begini, ya. Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, kata pemazmur, ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi pemazmur berkata, aku ini bisa takut loh. Tapi waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Tidak ada satu ketakutan pun dalam hidupku yang bisa membuat aku berhenti. Aku tidak akan pernah berhenti. Dalam rumah tangga aku tidak akan pernah berhenti. Dalam pekerjaan aku tidak akan pernah berhenti. Bahkan dalam pelayanan aku tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena berhenti akan membuat engkau tidak bisa menikmati semua apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau terus melangkah bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat banyak hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita.
Yang percaya katakan amin. Tundukkan kepalamu sama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya percaya semua kita bisa takut. Yang pernah takut dan hari ini merasa takut, dengarkan baik. Dengar baik. Dengar baik. Apapun yang kau takutkan hari ini, yang kau takut gagal, engkau takut, Pak, saya kalau melangkah nanti ada banyak masalah. Pak, saya kalau lanjutkan rumah tangga saya ini bisa semakin memburuk. Pak, saya kalau lanjutkan pelayanan saya ada begitu banyak persoalan lagi di sana, di depan. Pak, saya kalau lanjutkan ini Pak, ada begitu banyak ketakutan-ketakutanmu. Tapi hari ini seperti pemazmur berkata, justru dalam ketakutanku, aku mau percaya akan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Tuhan menyertai aku. Tuhan memberikan aku kemenangan. Tuhan pasti menolong aku. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nyanyikan lagi dari yang awal. Dengan imanmu katakan sama-sama. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Angkat tanganmu dan dengan imanmu katakan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ya, Engkau tahu Tuhan kalau kami dalam keadaan takut. Anu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam
Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Di saat kami takut, di saat kami tidak mampu, di saat kami tahu kekuatan kami terbatas, kami tahu Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan. Engkau Tuhan yang kami percayai. Kalau Engkau mau mati bagi kami di atas kayu salib, bahkan di saat Engkau takut sekalipun di Taman Getsemani, Engkau tetap berjalan menuju salib. Kami mau mengikuti jejak Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satupun rencanamu dalam hidup kami yang akan gugur. Tapi semuanya terjadi sempurna dalam hidup kami. Kami akan menggenapi destiny ilahi kami. Dan kami hidup seperti apa yang Tuhan rencanakan. Kuduskan kami semua, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu hari ini. Dan biar semua kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu kami tidak di bawah kutuk lagi. Tapi hidup kami di bawah anugerah. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami siapkan hidup kami diberkati, dikuduskan oleh tubuh dan darah-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ya ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya percaya. Lagi katakan, percaya janji-Mu. Saudara yang belum dilayani bisa mengangkat tangan, supaya para pelayan Tuhan melihat Anda dan Anda yang dilayani. Kalau semua sudah dilayani, mari kita bagi berdiri sama-sama. Di dalam kekuatan-Mu, punya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib yang terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Lagi ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sembah Dia. Kami percaya. Kami percaya. Oh,
Kami percaya. Tidak ada satupun ketakutan kami yang akan membuat kami berhenti. Tidak ada satupun persoalan yang kami hadapi yang akan membuat kami berhenti. Tidak ada satu tantangan kehidupan yang membuat kami berhenti di tengah jalan. Tapi di saat kami hadapi, kami berjalan tetap maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong kami. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Engkau yang sudah mau mati bagi kami. Dan Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak pernah bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib yang menghapus setiap dosa, kesalahan, kelemahan kita. Kita tidak dibawa kutuk lagi, tapi kita dibawa anugerah dan berkat Tuhan. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. Kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan, kuasa yang sanggup mengubah keadaan kita. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya aminkan dengan imanmu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu, sama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus menyembuhkan kami. Darahmu Yesus pulihkan kami. Aku percaya. Hari ini kami dikuatkan kembali. Hari ini kami disegarkan kembali. Dan hari ini kami tahu hidup kami dipulihkan Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun tantangan kehidupan kami, apapun ketakutan-ketakutan kami tentang masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan atur yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami tahu kami tidak hidup di bawah kutuk lagi. Kami tidak hidup
di bawah Taurat lagi, tapi kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Logos di tempat ini Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan diberkati Tuhan. Teristimewa buat Ibu Gembala, Tuhan terus menjaga, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Bersama anak-anak, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami tahu dari tempat ini akan terpancar kasih Tuhan. Dan akan menarik banyak orang untuk melihat betapa Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran-Mu, meteraikan firman-Mu, dan kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur sekali lagi sama-sama katakan, amin. Atas nama Ibu Gembala, sidang jemaat gereja, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verli Lahea. Tuhan berkati Pak. Tetap semangat. Haleluya. Haleluya. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan sudah melawat kita semua. Mari kita tetap bersyukur. Tuhan itu baik. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami yang kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Amin. Kami terima, kami kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti puji sambut terjadi. Tuhan baik, luar biasa. Luar biasa kasih Tuhan. Jangan takut lagi, maju terus. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami baik kudus-Mu Tuhan, sebagai bukti kan nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, amin, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang. Mari yang sudah memberi kita bangkit berdiri. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat akan terjadi. Haleluya. Oh, Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Kita mau berkata, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami
Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Ferdi. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti mujizatnya terjadi. Katakan dengan iman, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Dan kami percaya apa yang sudah kami lakukan. Baik nyanyian pujian kami, persembahan kami, bahkan persekutuan dengan firman-Mu, dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu kami diberkati. Dan biarlah setiap apa yang kami sudah persembahkan naik di hadapan Tuhan dikuduskan. Oleh darah Yesus menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang buka toko, tokonya diberkati. Yang berdagang, dagangannya diberkati. Yang berusaha, usahanya diberkati. Yang bekerja secara profesional, pekerjaannya diberkati. Naikkan jabatannya, naikkan gajinya. Dan yang sekolah studi, Tuhan berikan roh hikmat kepada mereka. Biar mereka juga bisa menyelesaikan studi mereka dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami percaya sudah disembuhkan. Jemaat Tuhan yang lemah oleh kuasa firman Tuhan sudah dikuatkan kembali. Jemaat yang sedang bingung ada di persimpangan jalan oleh tuntunan Roh Kudus kami tahu mereka akan melangkah pasti menuju ke pusat rencana Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Karena kami tahu Tuhan yang membackup kami. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang selalu buat jalan dalam hidup kami. Sekali lagi berkati gereja Logos Tuhan. Ibu Gembala bersama dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Karena kami tahu setiap jerih lelah kami dan persekutuan kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau Allah sumber dari segala berkat, memberkati kami semua. Kami teringat juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu pasca pemilu Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan menunjuk pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami. Dan siapapun pemimpinnya Tuhan, kami tahu itu dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu yang terbaik untuk bangsa kami. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir karena alasan apapun, Tuhan tolong mereka biar minggu yang akan datang mereka bisa hadir beribadah bersama dengan kami. Kami mau pulang Tuhan, mari angkat tanganmu sama-sama. Kita siap terima berkat Tuhan dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menuntun memelihara hidup kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.